Udah sih? Udah. Selamat siang Bu. Selamat siang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ya Bu. Bu, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan ini saya ada tugas yang akan saya upload nanti di LMS. Ini berhubungan dengan kepemimpinan Ibu lah. Ya, jadi Ibu pun bisa berbagi. Jadi itu nanti bisa saya ambil juga nanti pembelajarannya. Di sini ada 8 pertanyaan Bu, yang akan saya ajukan. Iya, Bu, banyak juga. Bisa kita mulai Bu? Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama Ibu jadi pemimpin lah, kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus, apakah kasus tersebut dilema etika atau rujukan moral seperti itu? Ini kasus di mana? Kasus di sekolah kita ini Bu. Kasus yang pernah Ibu hadapi. Ketepatan. Saya itu kan punya, saya bilang guru-guru dan ketepatan yang membantu saya, ya kan, yang bersedia membantu saya itu baik semuanya. Jadi masalah-masalah di sekolah ini termasuk tidak ada. Saya bilang maksudnya saya bilang udah ditangani semuanya, nggak pernah, jarang sampai selesai. Tapi saya juga pernah, misalnya saya lihat juga kira-kira mengenai keluarga atau hukum atau tidak. Jadi kalau misalnya masih batas-batas yang kira-kira untuk kekeluargaan yang kita bicarakan dengan keluarga, misalnya sekolah ini bersaudara sehingga tidak ada masalah yang tidak selesai. Mantap ya Bu ya. Jadi ada tadi Bu katakan berhubungan dengan hukum seperti itu. Kalau berhubungan dengan hukum seperti itu Ibu mengidentifikasi mengenalnya Ibu. Oke baik Bu. Terima kasih Bu. Yang untuk pertanyaan kedua Bu, selama Ibu jadi pemimpin kepala sekolah, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah? Khususnya kalau ada dua kepentingan, misalnya gini Bu, ada kasus benar sama benar atau benar dengan salah. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk itu gitu? Ada kasus benar sama benar, kalau diambil keputusan ini ya dua-duanya benar sih gitu. Kalau diambil yang ini salah, ini benar. Bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk hal itu? Saya biasanya itu kalau dalam pengambilan keputusan itu simpang dengan katakan tujuan yang sama, akan ditambah dengan yang pastinya orang khusus KPU itu selalu saya minta pendapat mereka. Saya ada masalah tidak saya bicarakan sendiri, karena kita kan harus meminta pendapat pada wakil-wakil kita. Kalau bilang sama-sama benar, saya ini nggak ngerti maksudnya benar-benar, misalnya masalah itu orangnya gitu, misalnya ini benar ini benar, saya nggak ngerti itu maksudnya benar sama benar itu. Tapi yang pastinya saya mengambil keputusan itu selalu kita musyawarahkan dulu, karena itu kan merupakan permasalahan sekolah. Tapi saya mau tahu nih, maksudnya benar sama benar itu bagaimana maksudnya? Benar sama benar itulah namanya dilema etika Bu. Jadi misalnya ada nih permasalahan gitu kan, permasalahan ini atau kasus ini, ketika kita menyelesaikannya ada poin A benar tapi poin B ini juga benar gitu, seperti itu Bu. Jadi ada nilai pertentangan di antara yang dua ini tapi dua-duanya benar gitu. Itu benar dengan benar seperti itu. Yang intinya kita harus melibatkan musyawarah. Mana yang dipilih dengan maksudnya dengan mungkin pilihan yang tepat, itu yang kita jalankan. Jadi kalau dengan musyawarah semuanya kan yang berat itu bisa kita selesaikan gitu. Jadi tentu dari musyawarah mana nanti keputusan yang yakin dengan musyawarah kita dapat jalan yang terbaik ya, yang jalan terbaik itu nanti kita laksanakan. Musyawarah ya Bu. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini ketika mengambil atau memutuskan sebuah keputusan? Apa langkah yang Ibu ambil seperti itu? Yang pastinya kita menimbang dulu kan apa-apa yang mau kita laksanakan, dan insya
musyawarahkan itu barulah kita bicarakan ya kan, kita menyampaikan juga kepada guru-guru permasalahannya gitu kan, sehingga mesti terselesai dan dapat langkah-langkah yang akan kita laksanakan gitu. Jadi yang pastinya itu loh musyawarah ya kan. Yang pastinya kita peduli lah, kita peduli kepada hal-hal yang apa yang istilahnya yang ada di sekolah kita. Rasa peduli yang mulia. Dan memang benar Bu, di dalam dilema etika itu memang ada faktor peduli, ada nilai kebaikan peduli. Iya mantap Bu. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 4, selama Ibu jadi pemimpin, selama Ibu jadi kepala sekolah, apa hal yang efektif ketika Ibu mengambil keputusan itu, hal efektif yang paling efektif seperti itu? Yang pastinya kita itu musyawarah ya kan. Yang efektifnya yang kita harus benar-benar menerima pendapat-pendapat anggota atau guru-guru yang ada di sekolah ini. Dan saya juga selalu melibatkan bukan guru saja, kita tanya juga kan, misalnya perangkat sekolah lah, yang udah perlu dengan kebun ini perlu ditanya, karena kan, iya, itulah kadang kita suatu dilema tertentu kan enggak kepada guru saja, menjaga sekolah juga harus kita tanya, itulah yang pastinya. Jadi harus matang lah dalam mengambil keputusan, harus sesuai apa-apa yang harus kita jalankan. Tidak boleh ego kita jalan, harus keputusan yang sama yang membuat sekolah kita juga. Berarti apa ya Bu ya, Ibu melibatkan rekan atau warga sekolah ya Bu ya, sampai Ibu sudah memikirkan penjaga sekolah gitu ya Bu ya. Oke baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan kelima, hal apa saja selama ini merupakan tantangan ketika dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi khusus yang dilema etika itu, apa tantangannya? Menghadapi yang tidak disiplin itu, karena kita merupakan etika, tapi kita juga harus tahu permasalahan apa yang dialami oleh manusia. Kita juga nggak bisa berdasarkan keharusan begini. Tapi kita mungkin dia punya latar belakang yang berbeda dengan kita. Dia berbuat seperti itu, jelas ada ada sebab akibatnya. Jadi kita harus sampai di sana gitu. Nggak mudah lah, gitu. Setiap orang punya keluarga masing-masing. Dia ingin berbuat yang terbaik, tapi mungkin tidak bisa dia lakukan. Ya menimbang-nimbang lah, semua harus ditimbang. Nah, ya kan, kita sebagai sebagai pemimpin ya harus seperti itu, bisa ibu atau bapak. Kalau seperti itu bisa marah, tapi kita harus juga ke belakang. Kenapa dengan dia? Berarti apa ya Bu ya, bisa saya simpulkan bahwa Ibu memang benar-benar melihat ke belakang gitu ya, latar belakang si A ini membuat sebuah kasus ini kenapa ya? Kenapa? Ya. Bisa jadi kan itu lah. Enggak, kita kan namanya problem di rumah atau di apa, kita kan bisa seperti malaikat. Malaikat iyalah nggak ada kesalahan, kita manusia itu jahat, ada kesalahan. Kita lihat dulu lah, pasti harus kita benar-benar kita lihat permasalahannya, kenapa dia sampai seperti itu. Ini yang kita bisa masuk kelas, sedikit yang bahan berubah. Tapi umumnya untuk sebelum berenang belum Ya, sebab akibat ya Bu ya. Iya. Oke baik. Untuk pertanyaan yang ke-6,
kalau misalnya ada kasus gitu kan, apakah ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut gitu? Apakah bagaimana waktu itu? Saya usahakan setiap kasus itu terselesai. Kalau dari tadi saya katakan, segala sesuatu itu dengan musyawarah pasti selesai. Saling kita bertukar pikiran, apa kita itu jadi pemimpin sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai saudara, kita nggak bisa tutup mata. Kenapa ini itu ada, kesalahan itu ada, gitu. Dan pastinya harus kita bicarakan musyawarahkan. Dan kalau memang itu istilahnya nggak harus ke publik, permasalahan itu pribadi, ya cukup pribadi kita panggil empat mata, ya kan? Apa permasalahan itu sampai seperti ini kan gitu, nggak mesti harus orang tahu atau teman-teman guru tahu gitu. Jadi kalau misalnya masalah itu yang selalu musyawarah itu sama murid kan gitu. Kalau masalah pribadi guru per guru itu cukup diselesaikan dengan empat mata gitu, nggak mesti harus diberitahu publik. Berarti tidak ada jadwal khusus yang Iya. di situ ada kasus langsung Nah, diselesaikan. iya kita panggil. Untuk yang ketujuh, ketika ada misalnya masalah atau kasus gitu ya, adakah orang-orang yang membantu ibu dan kemudian adakah faktor-faktor lain yang mempermudah ibu menyelesaikan kasus seperti itu? Saya dari pertama berbilang bahwasanya saya tetap mengambil, tentunya selalu saya hari Senin itu kan kadang kita waktu-waktu saya itu saya panggil ya kan kesiswaan, berguru, kemudian bagian sarana dan kaki. Mereka sangat membantu saya lah, di samping guru-guru memang sangat membantu, tapi kan mereka lah ya istilahnya tombak katakan mereka lah istilahnya apa namanya, komando terdepan di sekolah ini, mereka lah. Cuma kita tak usaha tentu KTU, guru misalnya kalau bagian kurikulum tentu bagian kurikulum ya kan, siswa tentu bagian kesiswaan, sarana dan prasarana yang tahu di mana laptop, di mana ini kan tentu prasarana dan mereka yang pastinya sangat-sangat membantu saya gitu. Jadi pertama ada pokoknya mereka lah dulu, tapi kalau saya bilang tadi kalau pribadi itu cukup saya yang tahu gitu. Tapi untuk sekolah mereka lah yang saya dulu garda-garda terdekat saya ini ya. Dan mudah-mudahan mereka memang orang yang piawai semua dan nggak salah pilih lah saya mereka. Nah atas yang mereka itu kan kerjanya bagus, ya sama mereka lah saya pertama sekali itu saya bicarakan bagaimana begini, misalnya ada komel atau apa atau tentang siswa mau ada tamu tentu kan bagian kesiswaan mereka yang garda-garda di depan saya gitu, mereka yang bantu saya gitu. Karena mereka nanti barulah apa yang keputusan ini baru saya panggil guru-guru, jadi saya nggak ada punya sendiri jalan. Ibu libatkan juga ya, Iya. wakil-wakil ibu ya. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petiklah ketika ibu mengambil sebuah keputusan? Apa pembelajarannya khusus untuk dilema etika ini? Yang pastinya kita semua harus musyawarah. Kepala sekolah itu tidak bisa berhasil ataupun dikatakan sekolah itu bagus tanpa ada musyawarah, tanpa ada bantuan, tanpa ada kerjasama dari semua yang ada di sekolah. Jadi itulah yang pastinya semua itu kita bisa bagus sekolahnya itu semua perangkat sekolah harus bersatu membangun sama-sama sekolah itu bisa berhasil. Yang pastinya kepala sekolah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri-sendiri itu bisa, saya yakin tuh nggak bisa lah, belum tentu nggak bisa berhasil, tidak bisa saya katakan bagus sekolah. Timpang
Misalnya yang saya bilang garda terdepan itu, mereka tiga ini tidak kompak saja, sudah pasti sekolah itu tidak bagus saling ibu mereka gitu. Tapi karena ketepatan di SMP 6 ini, yang empat saya bilang, KPU, kurikulum, kesiswaan, wakil kesiswaan, wakil prasarana ini mereka kompak. Sehingga apa yang dikerjakan di SMP 6 ini dapat berjalan dengan baik. Dan guru-guru pun dengan melihat mereka itu bekerjasama, guru-guru tidak lagi istilahnya jalan sendiri-sendiri. Mereka pasti mengikuti alur yang dibuat sama mereka berempat ini gitu. Karena mereka berempat ini adalah memang sangat-sangat, mereka lah garda terdepan sekolah kita. Kalau dulu kan ya kami kan memang guru itu tugasnya mengajar bagaimana murid itu, tapi kan mereka yang mengarahkan. Gak mungkin guru-guru lagi mengarahkan, misalnya contohnya ya gimana naik pangkat gini kan sudah dibuat ini tanggal segini apa, jadi tinggal guru-guru itu tinggal mengambil. Kalau perlu berkas itu kan udah semua udah KTU yang menyiapkan gitu. Juga misalnya kalau seperti yang pasti kolaborasi. Kolaborasi sekolah itu harus bagus. Guru harus saling sama-sama empati untuk sama bekerjasama untuk memberikan sekolah. Menurut saya seperti itu, saling kolaborasi, musyawarah, ya kan. Nah, yang pasti juga, ya kan, saling kasih, saling sayang menyayangi sesamanya. Karena kita ini adalah satu dapur, satu sepenanggungan. Karena terus terang kita satu badan, dicubit satu semuanya satu. Dapat pujian semua dunia. Itulah SMP 6 saya harapkan seperti lagu itu. Yang mudah-mudahan, tapi saya juga nggak tahu yang namanya manusia ini. Saya juga bukan mau. Saya punya kesalahan mungkin. Tapi saya berusaha sama guru saya mau untuk dilibatkan karena untuk maju seperti itu. Kolaborasi, musyawarah ya. Iya. Itu kuatnya yang dua ini. Ketika memang kita aplikasikan ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu waktunya. Saya sudah ganggu Ibu. Iya, Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat saya ambil. Siapa tahu untuk beberapa puluh tahun ke depan saya bisa jadi pemimpin. Saya bisa ambil hikmahnya dari yang Ibu sampaikan. Terima kasih ya Bu, sukses untuk Ibu. Saya untuk Ibu. Selamat siang Bu.